Haleluya. Puji Tuhan. Renungan Jumat Agung. Klik. Mari kita lihat sama-sama beberapa ayat diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 8 dan 9. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini satu teks yang kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, merupakan firman Tuhan yang tidak asing lagi. Ini sebenarnya terjadi 5 hari sebelum Yesus disalibkan, terjadi pada Minggu Palem. Jadi khotbah ini sebenarnya dikhotbahkan minggu yang lalu. Tetapi karena pengaturan daripada Tuhan, sehingga ada hamba Tuhan yang lain yang memang saya tidak bisa pada hari Minggu yang lalu untuk hadir di tempat ini. Karena itu Tuhan sudah kirim hamba Tuhan yang lain untuk mengajar Anda. Dan hari ini, sekalipun kita mengambil teks dari perayaan Minggu Palem, tetapi ini ada tentunya kaitannya dengan perayaan Jumat Agung yang sedang kita rayakan hari ini. Dan ini kisah yang sangat terkenal ketika Yesus masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya sebelum dia disalibkan di atas bukit Golgota. Dan satu pemandangan yang sangat indah sepertinya orang-orang menyambut Yesus. Kalau hari ini mungkin mereka menggelar karpet merah supaya Yesus yang menunggangi keledai bisa berjalan di atas karpet merah itu. Mereka melambai-lambaikan ranting pohon palem yang melambangkan kemenangan. Inilah ranting pohon yang nantinya akan kita kibarkan ketika kita tiba di rumah Bapa. Pohon palem berbicara kemenangan, terobosan, kelepasan, kemerdekaan. Dan mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Dan selama ini kita berpikir bahwa dahsyat mereka menyembah Yesus secara luar biasa. Tanpa menyadari, klik, bahwa yang mereka lakukan bukanlah penyembahan. Mereka tidak sedang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang mereka lakukan merupakan sebuah manuver politik. Nah, saya tidak pernah mendengar firman ini dibahas dari perspektif ini. Karena itu hari ini saya memberikan perspektif yang lain tentang peristiwa Minggu Palem yang terus terang ada kaitannya dengan peristiwa Jumat Agung. Apa yang sedang terjadi pada hari itu? Masa orang banyak yang ada di sana memandang Yesus bukan sebagai juru selamat, bukan sebagai Mesias, lalu mereka menyembah sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka memandang Yesus sebagai pemimpin revolusi melawan Romawi. Karena itu mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Dan kita seringkali salah interpretasi. Kita pikir Hosana itu adalah kata-kata penyembahan. Tetapi Hosana adalah seruan, Tuhan selamatkan kami. Ini adalah doa yang desperate. Doa orang yang menderita, orang yang tertindas, orang yang teraniaya. Jadi Hosana itu bukan kita meninggikan Tuhan. Hosana itu artinya save us. We're in trouble. Kami punya masalah Tuhan. Tidak ada jalan keluar. Masa depan kami suram. Selamatkan kami. Hosana. Kita diberikan perspektif yang lain tentang peristiwa Minggu Palem
yang pertama pada waktu itu. Semua ini mereka lakukan sebagai eksebisi, sebagai show, sebagai performance, sebagai pertunjukan yang mereka mau pamerkan kepada bangsa Romawi yang menjajah mereka. Mereka sedang berkata bahwa lihat nih, Kaisar Romawi, pasukan Romawi, penyelamat kami sudah datang. Pemimpin kami sudah hadir di tengah-tengah kami. Kalau hari ini hari Minggu, mulai Senin besok, penjajahan Romawi segera akan berakhir. Dan kami, orang Yahudi, akan hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Itulah yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak sedang menyembah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Masa merasa bahwa Yesus ini memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin pemberontakan terhadap Romawi. Karena mereka sudah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Yesus. Antara lain, Yesus mampu memberi makan 5.000 laki-laki dengan sumber daya yang sangat terbatas. Di dalam peperangan tentunya ini merupakan kualifikasi yang luar biasa. Kalau Anda punya pemimpin dikasih sumber daya yang sedikit saja, dia bisa lipat gandakan, dia bisa multiplikasikan. Maka itu adalah calon pemimpin yang harus dipilih. Mereka melihat Yesus karena Yesus pernah membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari. Dan itu benar-benar mati. Lazarus benar-benar mati. Dan tubuhnya sedang membusuk. Karena itu ketika Yesus bilang, buka batu kuburnya. Ada yang bilang, jangan Tuhan. Nanti bau. Itu artinya mereka tahu pasti Lazarus sudah mati. Tapi toh Yesus dengan kuasa Roh Kudus membangkitkan Lazarus dari kematian. Tentu di dalam peperangan, kalau Anda bisa membangkitkan orang dari kematian, Anda akan dipandang sebagai pemimpin yang dahsyat. Oh, inilah pemimpin kami dan kami akan merdeka sebentar lagi. Tidak akan bisa Romawi mengalahkan kita. Karena kalaupun ada korban jiwa, pemimpin kami bisa membangkitkan mereka kembali dari kematian. Dan mujizat-mujizat yang lainnya yang Yesus sudah lakukan. Karena itu mereka melihat terbatas hanya kepada apa yang Yesus bisa lakukan bagi mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang Yesus mau mereka lakukan. Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka mau Yesus lakukan bagi mereka. Bagaimana kita bisa tahu bahwa penyembahan yang mereka lakukan ini bukanlah penyembahan sejati, melainkan penyembahan yang sangat dangkal? Klik. Ini buktinya. Buktinya adalah masa yang sama. Orang-orang yang sama. Yang meneriakan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. 5 hari kemudian, orang-orang yang sama meneriakan, salibkan dia. Bebaskan siapa? Barabas. Tapi salibkan Yesus. Orang Kristen sejati tidak akan mengkhianati Yesus. Kalau Anda benar-benar sudah diselamatkan, Anda tidak akan murtad. Orang yang murtad itu adalah orang-orang yang tidak benar-benar pernah diselamatkan. Imannya dangkal, penyembahannya dangkal, doanya pun dangkal. Karena itu akarnya dangkal. Sedikit digoyang oleh angin, dia akan doyong dan pada akhirnya roboh.
Jadi orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan Yesus, mereka memang tidak pernah diselamatkan. Mereka hanya hidup sepertinya sebagai orang yang diselamatkan. Mereka datang ke gereja. Mereka mungkin ikut paduan suara. Mungkin mereka melayani di musik. Mungkin mereka ikut jadi asyar. Tapi mereka sebenarnya tidak selamat dalam hidupnya. Ada contohnya, Yudas Iskariot. Dia rajin, setiap ibadah dia ada. Tapi pada akhirnya dia binasa. Karena penyembahannya bukanlah penyembahan sejati, melainkan penyembahan untuk diri dia sendiri. Penyembahan mereka dangkal karena Yesus hanyalah hiburan bagi mereka. Gereja hanyalah entertainment. Ada orang yang datang ke gereja hanya sekedar karena mereka tahu pulang dari gereja mereka merasa damai. Mereka merasa tenang. Tanpa pernah mau melakukan perubahan yang positif di dalam hidupnya. Tanpa pernah mau peduli dengan firman Tuhan yang disampaikan. Mereka hanya datang sekedarnya, yang penting aku setor muka, yang penting orang melihat aku ke gereja. Tapi tidak ada buahnya. Tidak ada bukti keselamatan di dalam hidupnya. Yesus tidak lebih dari sekedar hiburan. Damai. Karena ada yang doakan, aku punya masalah nih. Tolong doakan aku, karena sudah didoakan kita merasa damai. Tapi kita sendiri gak pernah berdoa. Boro-boro doain orang lain, doain diri sendiri pun tidak pernah. Dan menyebut dirinya Kristen. Pantasan nyanyinya Hosana, Hosana, Hosana terus. Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan aku. Jadi Hosana itu sebenarnya bukan pujian yang dahsyat. Bukan kata-kata penyembahan yang luar biasa. Hosana itu menunjukkan kita yang lagi bermasalah. Kita perlu Tuhan, kita perlu terobosan dari Tuhan. Yesus hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Ini yang tadi saya katakan, mereka mau memperoleh keinginan mereka dari Yesus tanpa pernah mau memberikan kepada Yesus apa yang Yesus inginkan. Pertanyaannya bagi Anda dan saya hari ini, klik. Bagaimana dengan zaman now? Bagaimana dengan Anda dan saya yang ada di tempat ini, pagi menjelang siang hari ini? Bagaimana dengan penyembahan kita kepada Tuhan? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Yesus? Saya mau katakan penyembahan kita adalah penyembahan yang dangkal. Ketika kita lupa bahwa penyembahan adalah tentang memberikan kepada Tuhan apa yang Dia mau. Perubahan hidup, kematian terhadap daging, kematian terhadap kesombongan, kematian terhadap hal-hal negatif yang Tuhan tidak mau ada di dalam kehidupan kita. Penyembahan bukanlah sesuatu yang kita pakai untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, tanpa Tuhan dikasih tahu pun, Dia tahu kok apa yang harus Dia lakukan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Karena itu, secara cepat saya langsung masuk di dalam inti pesan daripada Yesus. Kerinduan hati Tuhan melalui peristiwa Minggu Palem maupun peristiwa Jumat Agung pada waktu itu. Melalui kebenaran firman-Nya, ada dua pesan saja yang saya mau sampaikan. Pesan yang pertama, klik. Yang Tuhan mau
Anda dan saya lakukan adalah turutilah instruksinya secara rinci. Semua yang berkaitan dengan hidup Anda dan saya, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, Dia sudah tulis secara rinci di dalam firman-Nya. Firman Tuhan yang Anda bisa akses dimanapun, offline, online, di gadget Anda, atau Anda suka buku yang bentuknya fisik, silahkan, semuanya sudah dituliskan oleh Tuhan di sana untuk kita ikuti, untuk kita taati. Yesus kalau beri perintah itu secara detail, Dia rinci. Mengenai Minggu Palem, kalau Anda belajar di dalam Matius pasal yang ke-21, jelas Yesus katakan kepada para murid, pergilah ke kampung tertentu, temukan keledai dengan kriteria khusus, lengkap, detail, rinci. Bagaimana harus menjawab orang kalau ada yang tanya. Yesus kasih tahu juga. Mengenai perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, itu pun Yesus memberikan perintah secara detail. Dia katakan, pergilah ke kota kepada si Anu. Anu itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya, go to a certain man. Orang yang tertentu yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Memang kita tidak pernah tahu identitas orang itu. Kita bisa belajar dari sejarah, kita bisa belajar dari interpretasi para ahli. Tapi intinya adalah perintahnya Tuhan itu selalu spesifik. Persiapkan perjamuan di rumahnya si Anu, orang tertentu tadi. Demikian juga di dalam kehidupan Anda dan saya, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, Dia sudah memberikan jukrah, petunjuk dan arahan yang rinci tentang keluarga dan pernikahan. Ini hanya satu dari sekian banyak ayat tentang keluarga dan pernikahan. Yang pada intinya adalah Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Kami akan mengabdi kepada Yesus seumur hidup kami. Tidak peduli apa kata dunia. Tidak peduli apa yang sedang terjadi di sekitar kehidupan kami. Anda mungkin ingin tahu tentang bisnis, karir Anda. Apa kehendak Tuhan bagi bisnis yang sedang Anda tekuni, karir yang sedang Anda kejar. Itu pun Tuhan kasih firman-Nya. Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Ia, ayat berikutnya dikatakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan mengarahkan engkau kemana engkau harus melangkah. Rinci. Jadi sebenarnya kehidupan kita, masa depan kita, itu bisa diprediksi. Seringkali kita berkata, oh masa depan kita ini blur, tidak jelas. Memang kalau kita bicara spesifik, detail, mungkin kita tidak tahu, kecuali Tuhan mewahyukannya kepada kita. Tapi kehidupan kita, keadaan kita di masa depan, itu sudah bisa diprediksi hari ini. Patokannya apa? Patokannya adalah apakah Anda mengikuti petunjuk firman Tuhan atau tidak. Karena firman Tuhan katakan, awal dari kejatuhan adalah kesombongan. Jadi kalau Anda hari ini sombong, Anda congkak, itu bisa diprediksi suatu hari Anda akan jatuh.
Dan itu bukan salahnya Tuhan. Tuhan sudah kasih petunjuk, jangan sombong. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia yang akan mengangkat engkau. Jadi kalau Anda hari ini rendah hati, Anda rajin, Anda melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, masa depan Anda bisa diprediksi. Anda akan punya masa depan yang penuh dengan kemenangan, gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan dengan hari-hari yang baik. Haleluya. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup Anda. Masalah selalu ada. Tapi di setiap masalah Tuhan akan melepaskan Anda. Tuhan akan memberikan terobosan dalam hidup Anda. Karena apa? Karena Anda mengikuti firman Tuhan secara rinci, secara detail. Memang kita manusia yang tidak sempurna. Kita tidak akan pernah bisa 100% akurat selaras dengan kemauannya Tuhan. Tapi sekalipun kita menyimpang, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan membawa kita kembali ke jalur yang benar. Anda mungkin khawatir dengan masa depan Anda. Tapi kalau Anda mengikuti kebenaran firman Tuhan, hidup di dalamnya, maka Amsal 23 ayat 18 dikatakan, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Dan tentang kehidupan secara keseluruhan, Tuhan pun sudah menulis. Dalam Yakobus 1 ayat 25, di sana dikatakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, bertekun di dalamnya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berapa banyak kepengen bahagia? Jangan lupa bahagia katanya kan. Sehat selalu dan bahagia. Ikuti firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jadi kalau hidup Anda tidak bahagia, artinya ada firman Tuhan yang Anda belum lakukan. Karena kalau Anda melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, bukan hanya yang Anda dengar setiap minggu atau setiap ibadah, tetapi Anda rajin merenungkan firman Tuhan, melakukan dan menerapkan apa yang Anda belajar, maka firman Tuhan berjanji, Anda akan berbahagia karena apa yang Anda lakukan. Haleluya. Bukan berarti Anda akan kaya raya, jadi konglomerat. Beberapa orang memang dipilih Tuhan untuk menjadi konglomerat. Puji Tuhan, jadilah berkat. Tapi firman Tuhan menjanjikan Anda akan selalu berkecukupan. Bahkan lebih daripada cukup. Tapi kalau untuk kerja saja Anda nggak mau, malas-malasan, firman Tuhan katakan apa? Seseorang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Jadi jangan salahkan orang yang tidak mau menolong Anda. Jangan salahkan Tuhan yang seolah-olah diam ketika Anda sedang bergumul. Cek! Apakah Anda sudah taat kepada kebenaran firman Tuhan? Apakah Anda sudah meneliti hukum yang sempurna? Karena setahu saya, tidak ada bidang kehidupan kita yang terlewatkan oleh Tuhan. Ditulis dalam Alkitab. Kalau Anda hari ini merasa struggling di dalam hal finansial, cek apa petunjuk Tuhan tentang pengelolaan keuangan. Apakah Anda sudah murah hati? Apakah Anda sudah memberikan kepada Tuhan
apa yang menjadi milik Tuhan? Apa Anda sudah memberikan yang terbaik yang bisa Anda berikan? Anda punya masalah dengan kesehatan. Apakah Anda menyadari bahwa tubuh Anda adalah bait Roh Kudus, bahwa tubuh Anda bukan lagi milik Anda, sehingga Anda bisa perlakukan sesuka hati? Anda harus jaga tubuh ini. Anda boleh makan apa saja, memang tidak ada larangan untuk makan apa saja. Tapi bagaimana dengan penguasaan diri? Bagaimana dengan kita mengelola stres dalam hidup kita, mengelola keseimbangan antara bekerja dan beristirahat? Apakah kita punya waktu untuk aktif bergerak? Saya bersyukur sama istri saya dikasih jam, saudara. Kalau saya duduk kelamaan, Anda ui ini kayak macam jam udah puluhan juta aja, enggak saudara ini. Kalau saya 1 jam tidak bergerak, jam ini akan bergetar. Dia akan bilang, ini waktunya Anda bergerak. Jadi dalam hidup ini jangan mager. Kalau mau sehat jangan mager. Haleluya. Klik. Kenapa Tuhan memberikan perintah secara rinci? Karena 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan. Manusia kalau kasih perintah kadang-kadang abu-abu. Nggak jelas maunya apa. Karena dia nggak bisa ngambil keputusan, ya terserah deh. Tapi nanti sudah dilakukan dia nggak suka. Nah itulah manusia. Tapi kalau Tuhan enggak, dia jelas dari awal. Bukan terserah kita, bukan mau-maunya kita. Tuhan jelas lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Bahasa Inggris dikatakan, God is not the author of confusion. Dia bukan pencipta kebingungan. Dia adalah Tuhan yang tertib. Jadi kalau hidup Anda membingungkan hari ini, itu bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat Anda bingung. Mungkin masalahnya Anda tidak pernah baca manualnya Tuhan. Anda tidak pernah mau dengar-dengaran pada nasihat dan masukan. Anda punya masukan dari suara diri Anda sendiri. Tuhan yang kita sembah, dia tertib, dia disiplin, dan dia berkomitmen. Haleluya. Karena itu kalau Anda merasa kebingungan hari ini, itulah waktu yang tepat Anda mulai mencari Tuhan. Buka firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Supaya Anda mendapatkan pencerahan dan pewahyuan dari pencipta hidup Anda. Haleluya. Betapa akuratnya Tuhan. Ini saya orang matematika. Jadi saya suka dengan probability. Ini kalau probability itu mungkin bagi Anda yang masih awam, yang kurang mengerti apa maksudnya. Ada statistik yang mengatakan, untuk Anda kemungkinan mengalami kecelakaan pesawat, itu Anda harus terbang 11 juta kali. Itu baru Anda mungkin akan mengalami 1 kali kecelakaan pesawat. Jadi 1 kecelakaan pesawat dalam 11 juta penerbangan. Ini statistik beneran. Anda nanti bisa cek di Google. Kalau Anda kepengen punya anak laki-laki atau perempuan, kemungkinannya kurang lebih 1:2. Karena cuma ada 2 kemungkinan. Tuhan gak menciptakan LGBT. Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Haleluya.
Meskipun saya dengar rasionya sebenarnya bukan 1:2, laki-laki dan perempuan. Sekitar 51:49, ini ada ibu dokter, ya, dokter Vina, yang bisa Anda tanya. Ya, mungkin beda bidang ya, tapi pasti tahu. Nah, terkait dengan penggenapan nubuat, untuk bisa seseorang menggenapi 8 nubuat, kemungkinannya adalah 1:10⁻17. 8 nubuat. Saya nggak tahu sebutannya apa itu. 10⁻17 itu 1, kemudian diikuti dengan 17 nol. Angka yang kita tahu hanya 12 nol, ya kan? 12 nol itu triliun. Ini 17 nolnya. Jadi kemungkinannya bahwa Yesus bisa menggenapi 8 nubuat itu 1:10⁻17. Kalau dia menggenapi 48 nubuat, kemungkinannya adalah 1:10⁻157. Artinya kemungkinannya sangat amat terlalu kecil untuk bisa terjadi. Tapi karena Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Anda mau tahu berapa banyak yang Yesus genapi? Klik. Yesus menggenapi lebih dari 300 nubuat. Tepuk tangan bagi dia. Saya hanya mau membuktikan kepada Anda secara matematis bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar maha kuasa, all powerful. Dia maha tahu. Yang menulis firman Tuhan ini ya memang sebenarnya adalah Yesus sendiri melalui manusia. Yesus menggenapi lebih dari 300 nubuat. Dan dikatakan di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua, klik. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Engkau membuat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Itu bukan terjemahan yang tepat. Terjemahan yang tepat dari Mazmur 138 ayat yang kedua adalah, You have magnified your word above all your name. Jadi kalau Anda tanya apakah ada yang lebih berkuasa dari nama Tuhan? Jawabannya ada, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang Anda pegang, yang Anda punyai di gadget, itu dibesarkan oleh Tuhan, melebihi dari namanya sendiri. Jadi kalau Anda menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting, yang penting aku menyembah nama Tuhan, Anda tidak 100% benar. Karena Tuhan meninggikan firman-Nya lebih tinggi daripada namanya. Karena itu hargailah firman Tuhan. Turutilah firman Tuhan. Dia sudah kasih segalanya secara rinci, supaya Anda dan saya bisa berhasil dalam setiap bidang yang kita tekuni. Apapun itu, Anda pasti bisa berhasil. Bagaimana kita bisa sukses di berbagai bidang kehidupan. Dalam karir, bisnis, keuangan, kesehatan, pelayanan, keluarga. Memang lebih gampang ngomong daripada melakukan. Kita lebih suka mendengar tentang janji Tuhan dibandingkan firman Tuhan. Kalau kita mendengar janji Tuhan, wow, sorak haleluya, terpujilah Tuhan. Tapi kita lupa untuk mendapatkan janji Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ditinggikan, diagungkan oleh Tuhan sendiri,
lebih tinggi, lebih agung dari namanya. Haleluya. Janji Tuhan kenapa kita lebih suka? Karena itu kesukaan kita. Firman Tuhan itu kesukaannya Tuhan. Pertanyaannya, kita lebih suka kesukaan kita atau kesukaan Tuhan? Jawab sendiri. Kalau di sini saya tanya, pasti jawabannya, oh aku suka kesukaannya Tuhan. Benar nggak? Kalau benar, puji Tuhan. Kalau nggak benar, mari kita koreksi sama-sama. Klik, ini yang kedua dan yang terakhir. Pesan daripada peristiwa Minggu Palem dan Jumat Agung adalah libatkan Yesus dalam semua area kehidupan. Ini kelanjutan daripada kisah perayaan Minggu Palem yang pertama waktu itu. Matius 21 ayat yang ke-10 dikatakan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Karena pada waktu itu berkumpul orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Mungkin mereka yang selama ini tinggal di luar negeri, mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka datang berkumpul. Ini salah satu hari raya yang diperingati oleh seluruh orang Yahudi di seluruh dunia. Mereka harus datang ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, siapa orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Anda melihat ada sesuatu yang kurang dari jawaban mereka. Mereka klik. Mereka mengecilkan Yesus. Waktu ditanya siapa Yesus? Kalau Anda ditanya sama orang yang belum kenal Tuhan, siapakah Yesus bagi Anda? Apa jawaban Anda? Karena Yesus bukan sekedar nabi. Dia lebih dari seorang nabi. Dia memang nabi, tapi dia lebih daripada itu. Dia juru selamat dunia. Dia penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Dia sumber sukacita. Dia gembala yang baik. Siapa bilang dia cuma nabi? Kemudian mereka berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nazaret. Mending mereka ngomong, ini Nabi Yesus dari Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat agama pada waktu itu. Bagi dunia. Akan lebih baik kalau mereka berkata, inilah Yesus dari Athena. Karena Athena adalah pusat intelek dunia. Atau mungkin mereka juga bisa berkata, inilah Yesus dari Roma. Karena Roma adalah pusat pemerintahan dunia pada waktu itu. Tapi enggak. Mereka sangat mengecilkan Yesus. Mereka berkata, dia cuma dari Nazaret. Dari kota kecil. Dulu tetanggaan dengan kami. Kami tahu masa kecilnya seperti apa. Kami tahu orang tuanya seperti apa. Kami tahu pekerjaannya seperti apa. Inilah pelajaran bagi Anda dan saya. Seringkali orang yang menjatuhkan kita, orang yang mengecilkan kita, orang yang meremehkan kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau Anda nih, dari satu keluarga besar, tiba-tiba Anda jadi orang yang terkenal. Anda mungkin dihormati dan disegani di luar sana. Tapi di rumah Anda sendiri, jangan mengharapkan Anda dihormati seperti Anda dihormati di luar. Karena orang-orang yang tinggal di rumah Anda, mereka tahu Anda dulunya seperti apa. Dan kecenderungannya
mereka akan mengecilkan Anda. Ini yang terkadang sangat menyakitkan fakta kehidupan. Orang yang seharusnya menjadi supporter Anda terbesar, justru merekalah yang seringkali menjatuhkan Anda dengan cara yang paling sakit. Karena mereka merasa, aku sudah kenal dia kok. Dia kan cuman si Anu. Oh, dia kan cuman begini. Oh, masa lalunya kan begitu. Yesus pun mengalami hal yang sama. Saudara-saudaranya sendiri tidak percaya pada dia. Mengecilkan dia. Makanya Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 36 kalau tidak salah, musuh kita terbesar adalah orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Itu ada ayatnya. Karena mereka yang paling mengenal kita. Anda bisa dihormati di luar sana. Tapi begitu masuk ke rumah, Anda harus hati-hati. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Jangan mengharapkan perlakuan yang sama seperti Anda diperlakukan di kantor kalau Anda seorang bos. Haleluya. Yesus bukan sekedar dari Nazaret. Dia penciptanya Nazaret. Dia pencipta alam semesta. Dia penguasa alam semesta. Dia pusat kerohanian, dia pusat intelek, dia pusat pemerintahan dunia. Dia tanpa batas. Intinya adalah Yesus adalah segalanya. Dia sumber kehidupan, dia pusat kehidupan, dia pembuka jalan, dia pembuat mujizat, dia penggenap janji, dia terang dunia, dia adalah aku adalah aku. Aku adalah aku, artinya Anda kepengen Yesus jadi apa? Itulah dia. Anda butuh kesembuhan, Yesuslah kesembuhan. Anda butuh kekayaan, Yesuslah kekayaan sejati. Anda butuh kesehatan, Yesuslah kesehatan. Haleluya. Klik, ini benar-benar terakhir. Yesus hadir, maka apa yang tidak bisa menjadi bisa. Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Perjanjian lama kalau Anda baca. Anda buta, Anda timpang. Nggak usah buta, nggak usah timpang. Anda punya cacat sedikit pun, Anda tidak boleh masuk gereja. Tidak boleh. Perjanjian lama. Tapi Yesus hadir. Apa yang tidak boleh dulunya, sekarang bisa dilakukan. Bahkan, kalau Anda sakit, Anda menderita, ada satu pergumulan yang Anda tidak tahu jalan keluarnya, Anda harus datang ke gereja. Ya tergantung sakitnya, tentunya Anda harus bijak juga. Jangan menyebarkan virus di gedung gereja. Tapi bagaimana ya, perjanjian lama itu kadang-kadang aneh. Di gereja kita bisa mendapatkan pertolongan, justru Anda nggak boleh datang ke gereja. Itu kan aneh. Jadi hari ini kalau Anda sedang punya pergumulan yang berat, gereja adalah tempat yang terbaik yang Anda harus datangi. Haleluya. Jadi mereka yang berjual beli di halaman bait Allah diusir sama Yesus. Artinya Tuhan tidak melihat fisik. Orang-orang yang berdagang itu kan sempurna fisiknya. Ini membuktikan bahwa Tuhan melihat hati. Ini mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa relasi kita dengan Yesus jangan seperti pedagang. Jangan hanya bersifat transaksional, untung rugi. Kita sama Tuhan bukan hanya tuan dan hamba. Kita dengan Yesus itu adalah bapa dan anak.
mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, sahabat. Itulah hubungan kita. Bukan ikut Yesus selama menguntungkan. Kalau pedagang kan mereka akan berdagang selama menguntungkan. Tapi apapun yang terjadi, suka duka, kaya miskin, sehat sakit, dan fokus pada rencana Tuhan bagi diri kita sendiri. Ikut Yesus jangan dengan mental pedagang yang selalu mau bersaing, selalu kecapnya nomor 1, ya kan? Mana ada orang dagang, oh kecapku ini sebenarnya masih kalah sama kecap yang sana. Nggak ada. Aku yang paling keren. Itu mental pedagang. Dan yang disembuhkan oleh Yesus adalah 2 kategori. Orang buta dan orang yang timpang. Orang buta artinya dia tidak tahu apa yang diperlukan. Dia kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Orang yang timpang, dia tahu arah tujuannya, tapi dia tidak bisa sampai ke sana. Dan disembuhkan oleh Yesus. Jadi hari ini, kalau kita mau menuruti instruksinya Yesus melalui kebenaran firman Tuhan secara rinci, dan melibatkan dia dalam segala aspek keberadaan hidup kita, tidak mengecilkan Yesus, maka dia pun sanggup untuk menyembuhkan kebutaan kita dan ketimpangan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus.